Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah celotehan rakyat kecil tentang pejabat yang korupsi. Di suatu pagi hari di hari Minggu di sebuah warung kopi, terdapat 3 orang yang dikategorikan rakyat kecil sedang membicarakan pejabat yang suka korupsi. Ada Pak Mamat, seorang pedagang sayur keliling, Pak Udin, penjual buah yang belum berangkat kerja karena warung buahnya baru buka siang hari, dan Pak Anton, seorang pegawai negeri yang ada di desa tersebut. Saya heran, kenapa banyak pejabat yang masih saja suka korupsi? Apa gaji mereka belum cukup? Kata Pak Mamat mencoba mengutarakan unek-uneknya. Iya, padahal dibanding kita-kita, gaji mereka jauh, kata Pak Udin. Memang gaji mereka besar, tapi kebutuhan mereka juga besar. Karena mereka hidup di kota yang tentu biaya hidupnya lebih mahal. Belum lagi biaya pendidikan anak-anaknya, tentu akan disekolahkan di sekolah-sekolah favorit yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit. Timpal Pak Anton. Seharusnya pemerintah menaikkan gaji pejabat dan juga pegawai ASN, sehingga mereka tidak perlu korupsi untuk memenuhi biaya hidup yang semakin mahal. Lanjut Pak Anton. Ya, tidak bisa begitu Pak Anton, sanggah Pak Udin. Kalau gaji dinaikkan, pasti harga barang-barang akan naik, dan akhirnya biaya kebutuhan hidup pun akan naik juga, kata Pak Udin. Andai saya jadi pejabat, saya pasti tidak akan korupsi, karena saya sudah digaji plus tunjangan. Daripada saya harus bersusah-susah berkeliling jualan sayur seperti ini, kata Pak Mamat yang dari tadi hanya mendengarkan 2 temannya. Saya pun begitu seandainya jadi pejabat. Saya juga tidak akan korupsi, karena saya tahu betul gimana rasanya jadi rakyat kecil. Sementara para pejabatnya seenaknya saja ambil duit rakyat. Sambung Pak Udin. Saya pun merasakan kalau gaji saya tidak pernah tersisa setelah akhir bulan. Andai gaji saya naik 2 kali lipat, pasti saya akan lebih semangat dalam bekerja, ucap Pak Anton lirih. Suasana hening sejenak, tiba-tiba terdengar suara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab mereka serempak. Pak Ustadz, silahkan masuk Pak Ustadz. Pak Ustadz mau minum kopi? Tanya Pak Udin. Terima kasih Pak Udin, saya barusan habis 1 gelas di luar, kata Pak Ustadz yang dari tadi ternyata mendengar pembicaraan mereka bertiga dari luar. Begini bapak-bapak, apa yang bapak-bapak bicarakan tadi, korupsi, adalah bukan semata-mata masalah pejabat, tapi masalah kita bersama, kata Pak Ustadz mencoba menjelaskan. Memang pejabat yang melakukan korupsi akan merugikan kita sebagai rakyat kecil, dan hukum akan berjalan sesuai perbuatan mereka. Tapi solusi untuk masalah itu bukan semata-mata bagaimana agar pejabat tidak korupsi, tapi lebih pada masalah akhlak dan iman kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Pak Ustadz melanjutkan. Sekarang saya tanya sama Pak Mamat, apa Anda yakin sudah menjadi penjual sayur keliling yang jujur? Tanya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz, jawab Pak Mamat. Pak Udin, apa Anda yakin sudah menjadi pedagang buah yang amanah? Tanya Pak Ustadz. Insya Allah Pak Ustadz, jawab Pak Udin. Pak Anton, apa Anda yakin sudah menjadi pegawai yang adil dan disiplin? Tanya Pak Ustadz. Insya Allah kadang-kadang Pak Ustadz, jawab Pak Anton. Maksud saya begini bapak-bapak, jika bapak-bapak saja tidak jujur, tidak amanah, tidak adil dan tidak disiplin selama menjalani pekerjaan yang sekarang, saya yakin bapak-bapak pun akan melakukan hal yang sama jika bapak-bapak menjadi pejabat. Bayangkan jika kita yang menjalani pekerjaan yang sekarang memiliki akhlak yang tidak jujur, amanah, adil dan disiplin, maka jika kita menjadi pejabat pun maka kita akan menjalani pekerjaan sebagai pejabat yang tidak jujur, amanah, adil dan disiplin juga. Sehingga kita pun akan menjadi sama dengan mereka para pejabat yang korupsi, karena mereka pun tidak memiliki akhlak yang jujur, amanah, disiplin dan adil. Apakah bapak-bapak sudah mengerti maksud saya? Tanya Pak Ustadz. Mengerti Pak Ustadz, jawab mereka bertiga serentak. Satu lagi, kita juga harus memiliki rasa syukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Jika kita bisa menjadi hamba Allah yang selalu mensyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, insya Allah kita akan dijauhi dari sifat-sifat tamak dan curang hanya untuk kepentingan pribadi. Lanjut Pak Ustadz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman,
Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kemudian Pak Ustadz melanjutkan, jadi bapak-bapak, apapun pekerjaan halal yang sedang kita jalani, kita harus memiliki iman yang kuat di mana kita hidup ini ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kasih makan keluarga kita dari hasil-hasil yang curang, korupsi, sehingga bisa menyebabkan kalau kita berdoa akan sulit terkabul karena ada yang tidak Allah ridhoi yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi begitu bapak-bapak, jika kita sudah bisa menjadi hamba Allah yang bertakwa dan berakhlak yang baik, maka insya Allah kita dengan kesadaran kita sendiri tidak akan membiarkan diri kita dimasuki oleh harta benda yang bukan menjadi hak kita yang akan membuat diri kita jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bisa menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah, maka jika kita menjadi pejabat maka akan menjadi pejabat yang jujur, adil dan amanah. Dan kita juga akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang berakhlakul karimah, sehingga jika kelak mereka menjadi pejabat maka mereka pun akan menjadi pejabat yang jujur, adil dan amanah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. La ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.